Jadi ini kalau misalnya di istilah content optimization ini udah over optimize, sudah berlebihan. Oh, over ya, iya. Over optimize itu mah negatif. Apa tadi? Jadi. Apa kemarin itunya keluhannya? Audit kagak bisa naik-naik, Bah. Audit nggak bisa naik. Bagaimana Iya sama kumaha? nggak bisa naik, nggak bisa ngereng-ngereng. Kenapa tuh masalahnya apa? Oh, masalah ranking, Oh. service. Astaga Oh, Dragon. orangnya mana nih orangnya nih? Mana? Nggak tahu. Panggil dulu lah. Loh, ini service larinya ke konsultasi. Baik. Saya coba Japri suruh datang. Oke, berarti about us tentang kami ini begini. Lalu navigasinya hilang. Kontak, lari ke halaman kontak. Ciherang, Sukatani, Tapos. Apaan Tapos? What's new? What's news? What's new? What's news? Website. Ini blog site-nya. Kenapa ada link ke sini? Gimana nih? Loh. Kok jadi telegram? Ini tidak bercanda kan? Oke, pos sebelumnya ada apa? Desain paperback. Oh, ini udah benar. Desain paperback udah. Ini jadi supplier papersack Tangerang.Cimdu site. What the heck? Melayu ini, waduh, suwangar lagi. Apa user diajak jalan-jalan ini? Mari kita coba ke pos sebelumnya ya. Pindah kemana lagi dia? Oke, desain paperback. Ini Indo Atma Jaya. Benar. Pos sebelumnya. Masalah gue aku sih. Benar. Ini malah ke Devian Art. Aduh, di menung sana ngerti. Ada nggak manusianya? Halo Mas Dwi, ada di sini kah dirimu? Ayo, buruan, udah ketahuan. Lagi apa? Lagi gue suruh masuk, Bah. Baru online doang. Ntar lagi Ya, kayak lagi di jalan nih. gua nggak ngerti konsepnya piye iki sajane rek. Nah, kenapa tiba-tiba dari halaman homepage ada link menuju ke private gini? Konsepnya kewalik rek iki rek. Mari kita lihat. Pilih Dimas. Ini Dimas kita bukan? Halo, iya, Bah. Soalnya tulisannya Dimas Project soalnya kan. Nah, ini dia. Loh, mana? Ntar dulu, Bah. Saya lagi tutup itu. Udah save. Tendeng. Tadi kayaknya udah bunyi. Saya Fuad. Ya. Loh, kok pada nggak bisa masuk sih? Live? Tuh, Nggak bisa. masuk, Bah.
Tadi sih Mas Dwi-nya tadi kayaknya itu masuk cuman kok menghilang. Koneksi kali, Mbah. Coba lagi. Teng dong. Berarti pembahasan itu kan kalau webinar. Itu dia tuh. Ini. Tuh, masuk, Mbah. Oke. Monggo. Silakan. Monggo, tuh Open mic, diceritakan. open mic coba, open mic. Silakan. Mas Dwi, aku lagi buka-buka website punyamu, tapi mungkin ada pertanyaan yang lebih spesifik yang ingin ditanyakan. Nanti, karena ini kita harus ngobrol 2 arah, Bos. Nggak bisa 1 arah, Bos. Jadi kalau bisa open mic. Bisa open mic? Aduh. Halo Bandung. Halo, Om. Monggo, Om. Open mic-nya coba ditanyakan. Maaf baru gabung. Kita juga baru mulai, jadi santai saja. Maaf. Gimana, Bro? Pertanyaannya gimana, Bro? Ini saya kan ya? Oh iya. Ini punyamu bukan? Oh iya betul. Maaf saya gaptek maaf. Iya itu punya saya, usaha saya. Oh, Saya bisnismu. udah Iya, bisnis saya udah dari 2019 sebetulnya ini. Cuma websitenya udah 2019. Cuma pernah apa sih namanya? Maksudnya itu pernah ada yang hack atau gimana gitu. Saya migrasi di 2022. Nah, terus saya apa sih? Saya bikin ulang, migrasi bikin ulang terus ya jadinya turun, anjlok. Selama ini saya udah bikin konten sih sebetulnya, artikel Yes, betul. macam-macam sih banyak dengan kata keyword banyak. Cuma agak susah aja sih, jauh dari Google ya, sama pesaing ya. Naikin DA-nya itu lumayan susah sih. Saya udah naruh backlink. Cuma ya gitu deh. Nggak usah mikirin DAPA. Kita bukan Iya. kita bukan pengikut SEO MOS, kita pengikut Ahref. Oh iya maaf. Enggak, Masih awam. bercanda. Jadi gini, Mas Bro, urusan SEO itu nggak ada urusan sama DAPA. DAPA itu urusannya blogger lagi jualan. Ranking dari Google itu nggak dipengaruhi sama DAPA. Jadi mau DA-nya gede, tapi kalau misalnya kontennya itu tidak oke, ya nggak akan dimunculin. Sebaliknya, kalau DA-nya kecil tapi kontenmu bagus, bisa jadi dimunculin sama Google. Ya, itu satu. Terus yang kedua, ini yang bikin website siapa kalau boleh tahu? Oh, kalau develop sih sebetulnya. Developer. Bukan saya. Bukan dirimu. Oke. Kita bedah satu persatu ya. Iya, Mas. Oke, kita bedah satu persatu. Dan kalau misalnya butuh bantuan untuk bikin website, tinggal lempar aja ke jualan. Siapa yang bisa bantuin bikin website? Satu nih ya. Pertama adalah ini kita ngeliat dari navigation link di sini ya. Di halaman homepage ada, tapi begitu kita pindah ke tempat lain, bentar, ini perlu perjuangan. Hilang navigasinya. Nah, ini navigasinya hilang, menunya hilang. Mana yuk? Oh. Iya kan? Dia harus balik lagi. Kenapa? Karena itu menjadi salah satu requirement buat Google supaya dia bisa dengan mudah nge-crawl halaman-halaman lain. Sini yang bisa di-crawl adalah YouTube, WhatsApp, Google Map, nomor telepon, dan Google jelas nggak perlu itu loh. Terus yang kedua service, I think sama deh tadi. Oh ya sama, langsung lari ke WhatsApp, bukan di itunya. Terus ada link juga ke Monster Insight. Ini aku nggak tahu punya siapa, mari kita lihat. Monster, oh iya. Monster Insight, WordPress Analytics plugin. Oke, mungkin ini service dari developermu, tambahin Analytics plugin. Contact, dia lari ke sini, Monster Insight lagi, and then What's News di sini, What's News ya, oke. Di sini ada artikel-artikelmu, betul ya? Betul. Nah, oke, kita mulai bedah satu persatu. Pertama, aku nggak tahu siapa yang bikin, tapi ada urusan apa Mas Dwi tiba-tiba ngelariin link dari halaman homepage menuju ke Rusia. Oh, itu saya yang buat. Ya, ngapain, Mas?
Oh gitu. Nggak Hmm. boleh, kebalik Mas. Harusnya dari Rusia datang ke kita, bukan dari kita ke Rusia. Oh iya iya iya. Ya, jadi ini nggak, ini satu jangan sampai kita lakukan seperti ini. Terus yang kedua, kalau bisa, misalnya teman Mas Dwi itu punya beberapa produk, dibuat halamannya spesifik. Produk, ini kan harusnya produk ya, bukan service ya. Produk, ya kan. Produk iya iya. Kan Valve soon paste open mouse self opening. Jadi ada produk, ada 3, ini produknya apa saja gitu kan. Terus mana lagi? Nah, ini konsisten read more-nya WA. Nggak perlu sih, ini udah ada WA Mas. Jadi read more-nya Oh nggak nggak perlu perlu. WA. Jadi read more-nya harusnya menjelaskan kenapa bisa disebut sebagai konsisten. Our project ini unclickable. Padahal kalau misalnya bisa diklik lebih cakep nih Mas Bro. Bisa diklik terus ada story-nya tentang ini mortar utama pesan di kita, for example, seperti itu. That's kind of cool, right? Terus kemudian bisa ada cornstarch, ya kan? Kita juga pernah memberikan layanan untuk Samyang Genex Corporation di Korea Selatan. Itu jadi apa namanya? Jadi value sendiri gitu kan, story-nya. Apa kata mereka, Arif Hidayat, Desi Amanda, nggak tahu nih, nggak tahu beneran apa enggak. Kalau misalnya beneran ada fotonya kalau bisa. Tapi kalau nggak ada beneran kasih foto-fotonya siapa gitu, artis juga apa-apa gitu. Gitu. Satu, terus yang kedua sama konsepnya dengan yang di depan tadi, banyak sekali link yang kemana-mana Mas Bro. Banyak link kemana-mana. Iya, jadi gue ngeliat di sini ada yang ini. Nah ini lari ke supplier paper sack which nggak tahu my strikingly. Nah ini kebalik. Jadi seharusnya kalau kita ngurusin SEO itu bukan dari dalam keluar tapi dari luar ke dalam. Kalau kayak gini skormu dibuang-buang malahan justru. Yang aku takutkan ada dianggapnya nanti Indo Tama Jaya Cipta ini dianggap sebagai link farm. Satu. Terus yang kedua, pembuatan artikel nggak perlu paper sack-nya dibikin bold semua, nggak perlu. Jadi ini kalau misalnya di istilah content optimization ini udah over optimize, sudah berlebihan. Oh over ya, iya iya Over iya. optimize itu mah negatif. Jadi kalau misalnya mau membold sesuatu ya memang itu ada tujuannya. Misalnya ada beberapa jenis, misalnya kertas craft coklat. Nah ini dibikin bold karena memang ini menjadi sesuatu yang ditekankan misalnya kayak gitu. Kalau ini kan ditekankan teriak. Ini anggap aja gini deh. Anggap aja kalau misalnya kita melihat suatu bold itu screen reader teriak gitu. Nah, ini kan teriak-teriak terus nih. Gembar-gembar terus bengak-bengok nih. Repot nih. Ya kan? Jadi nah karo kertas jadi kalau misalnya mau di bold ya kayak gini justru pas nih. Paper sack untuk tepung dan gula. Dirancang untuk mengubah kelembaban ini kan menarik lapisan pelindung tambahan ya. Itu masih make sense, tapi kalau misalnya lebih dari itu jadinya nggak make sense. Jadi satu ya konsepnya yang pertama dari luar ke dalam, jangan sampai malah justru dari dalam keluar karena ngebuang-buang. Ini termasuk Monster Insight ini siapa? Kalau misalnya bisa dihilangkan ya dihilangkan lah. Minta developernya. Ini dirimu ngebuang-buang sahabat backlink ke si Monster Stack. Sama navigasinya ya minta dibenerin. Ini kan hilang. Harusnya ada lagi navigasi yang balik ke halaman homepage. Gitu Mas Bro. Oh iya cuma banyak yang mau saya tanya tapi bingung nanya. Nanya aja. Itu kan maksudnya kan tadi katanya kan apa banyak link yang kebuang-buang ya. Maksud saya tuh karena saya pakai IO SEO apa ya? Bukan nggak pakai Yoast. Maksud saya ada external link, ada internal link. Maksud saya tuh saya mau arahin external link, ada external linknya gitu maksudnya. Makanya saya backlink keluar. Maksud saya gitu sih Mas tadinya. Kalau nih cara kerja SEO itu kembali kalau misalnya pemikiran seperti itu. Seharusnya cara kerja SEO yang benar adalah dari luar ke dalam. Jadi dari luar ke dalam, bukan dari dalam keluar. Kalau dari dalam keluar kita ngasih backlink ke orang lain, tapi kalau dari luar ke dalam kita nerima backlink dari orang lain, dan itu yang paling utama. Oke, itu Mas Bro.
dan jangan ngandelin tools. Nah, di sini kan kalau nggak salah di KSI ada beberapa panduan dasar ya, itu Mas Dwi bisa ngecek di sana untuk dibaca-baca lebih lanjut, terus kemudian juga bisa nanya ke kita gitu. Jangan diam-diam saja gitu. Misalnya ada satu hal yang nggak paham, aku baca ini tapi aku nggak paham ya kan, terus dilempar ke forum diskusi dasar gitu kan, diskusi dasar SEO. Tapi forum yang mana ya Mas? Soalnya banyak banget Mas. KSI. Oh yang KSI ya? Ini kita di KSI bos. Ini lagi acaranya KSI, jadi tanya aja ke KSI, nanti bisa dibantu lah. Ada di sini ada Mbak Lai, ada Mbak Mita, ada Mas Suat, gitu. Ada gua kalau misalnya gua lagi standby gitu. Gitu Pak Bos. Berarti ininya ya yang nggak ada ya, apa sih tadi katanya yang Link nggak ada, terus salah iya dengan ngebuang skor keluar, harusnya dari luar ke dalam tapi di rumah dari dalam keluar gitu. Berarti saya harus rombak ini dong Pak, rombak Website, artikel saya. artikelnya rombak websitenya. Iya juga, websitenya masih jauh dari proper untuk SEO. Artikel juga gitu ya? Oh, berarti websitenya dirombak, artikelnya juga dirombak gitu ya? Betul. Yang eksternal linknya itu ya? Dihapusin semua, terus bold-boldnya dihilangin yang nggak perlu. Oh gitu. Ya, betul banyak PR Mas, tapi ya itulah asiknya SEO. Banyak perjuangannya. Iya. Oke, Mas Abdul Rahman silakan gantian dulu ya, nanti misalnya bisa perlu balik lagi. Iya Pak. Terima kasih Pak Nur. Ya. Mau minta penjelasan atau contoh kasus yang dari luar masuk ke dalam untuk menguatkan SEO itu seperti apa ya? Saya masih belum ke gambar karena selama ini sih pakainya pakai backlink aja gitu. Ya backlink itu dari luar ke dalam Mas Abdul. Ya, Mas Abdul atau Mas Rahman manggilnya? Ya Rahman. Mas Rahman, oke. Mas Abdul juga. Jadi kalau backlink itu memang dari luar ke dalam Mas Rahman, bukan dari dalam keluar. Oh, kalau kasusnya yang tadi itu Pak. Kalau yang tadi tempatnya Mas Dwi dari dalam keluar, itu jadinya outbound link. Tapi saya lihat linknya itu tadi kalau saya lihat sepintas kan tetap papersec company gitu aja. Iya, bukan Mas. Pindah ke liveinternet.rusia.ru, terus tadi mana lagi tuh, ke DeviantArt juga ada, kita udah cek sebelum Mas Dwi masuk, tadi ada ke DeviantArt, terus kemana lagi tadi, ke Telegraph. Iya. Itu konsep yang terbalik. Jadi kalau pemahaman saya, kalau backlink itu kan berarti ya masuk lagi ke linknya website kita gitu ya Pak ya? Iya, jadi misalnya kayak gini nih, ini kan Telegraph, bukan websitenya Mas Dwi. Mas Dwi bikin artikel menggali potensi kreatif kemasan papersec di dalam si Telegraph ini. Terus ada link menuju ke tempatnya Mas Dwi. Nah ini benar. Oh iya Pak, iya Pak. Tapi dari tempatnya Mas Dwi nggak perlu dilempar keluar lagi. Iya. Nggak perlu. Kalau umpamanya linknya itu di dalam websitenya ada artikel yang lain di dalam itu bisa ya Pak ya? Maksudnya gimana Mas? Jadi kalau ngeklik dia nanti ada artikel yang di paling bawah gitu penjelasannya. Ngelink di dalam itu kayak seperti itu memungkinkan enggak Pak? Iya, memungkinkan aja kalau tinggal dibikin sih. Oh gitu ya. Tapi itu juga istilahnya pemahaman logika yang jenengan sampaikan itu bisa diartikan sama seperti itu ya Pak. Nah, jadi gini, mungkin kita jelasinnya biar lebih enak, lebih gampang. Kayak gini deh, backlink itu kayak kita dapat referensi Mas. Misalnya jenengan punya toko, ya kan, jenengan punya toko, bisnisnya jenengan apa ya? Mas Rahman bisnisnya apa? Kira-kira industrinya apa? Oh, saya buat kopiah batik Pak, fashion Pak. Oh, fashion, oke. Misalnya jenengan punya toko fisik, ya di mana, di kota mana? Di Semarang. Di Mojokerto. Salam kenal semuanya, saya di Mojokerto. Halo Mas Rahman, salam kenal, saya di Banjarnegara. Posisinya sekarang lagi di Banjarnegara. Siap Pak Nur.
Jenengan punya toko di alun-alun Mojokerto, ya kan? Terus kemudian di sana kiai-kiai di sana itu ngasih referensi ke jamaah. Kalau mau beli kopiah yang bagus di tempatnya Pak Rahman tuh di alun-alun Mojokerto. Yang ngomong tuh kiai, ya kan? Jamaahnya denger, rame datang ke sana. Bener nggak? Itu konsep backlink kayak gitu toh. Siap. Jadi kalau misalnya kita dapat backlink website kita dapat backlink, itu yang ngereferensiin siapa? Ya kan, kalau yang ngereferensiin itu adalah website-website yang terkenal, ya kita akan jadi bagus banget. Tapi kalau mereferensikan itu website-website yang kualitinya rendah, malah justru kita bisa kena bahaya. Nah, ini Mas Dwi juga harus hati-hati. Jangan sembarangan ngebangun backlink, nyari tempat posting gratisan terus kasih backlink di tempat kita. Malah justru bisa mematikan SEO-nya. Anggap aja kayak gini, ya kan? Anggap aja ini analoginya lebih enak banget nih, apalagi buat bisnisnya Mas Rahman. Toko di Mojokerto jualannya peci ya, kopiah ya, jualan peci, jualan baju koko dan segala macam peralatan sholat, tapi yang referensiin orang tukang mabuk, tukang judi. Bingung Mas? Iya kan? Nggak make sense kan? Dan waduh, ini nggak bener nih, jangan-jangan aku sampai sana malah digebuki, repot. Tapi kalau yang ngomong kiainya, wah kiaiku aja bilang kayak gini kok, berarti aku kudu nurut. Jalan deh dia ke sana, beli. Nah, sesimpel itu sebenarnya kita ngomongin backlink tuh, Mas. Ji, Pak. Seperti Terima itu. kasih. Siap. Pak, mau nanya. Gimana? Mau nanya. Berarti saya kan kebalik ya? Iya. Berarti backlink yang dari luar itu saya udah buat banyak link sebetulnya, ya belum banyak banget lah. Itu berarti arahnya itu nanti ke landing page atau ke artikel ya Pak? Tergantung anchor text-nya. Jadi nih, urusan backlink ini ya sebenarnya lumayan rumit guys, karena kalau kebetulan delalah panjang umur ada Mas Derik. Mas Derik, halo. Om, ada pertanyaan mengenai perbacklink-an, Om. Baru masuk udah tanyain. Langsung ditanya, Om. Kebetulan jagoannya udah masuk malahan, jadi lebih enak. Jadi ada. Nah, ini bosnya backlink nih. Kalau daripada pusing-pusing, ya panjang umur dirasani. Daripada pusing-pusing, jenengan bikin backlink tapi malahan salah kaprah, ya kan, bisa konsultasi langsung ke Mas Derik. Aku yakin Mas Derik bisa bantu dengan jauh lebih bagus daripada gua. Kenapa? Karena aku nggak punya aset untuk urusan backlink. Aku aja belajar ke dia kok. Gitu. Jadi konsep backlink itu dari luar ke dalam, bukan dari kita, dari website kita disebar-sebarin keluar, bukan, itu kebalik. Gitu. Terus nyari backlink juga jangan sembarangan, mendingan nyari yang memang sudah punya scoring bagus, sudah punya value yang baik, ya kan? Daripada kita bikin tadi mana deh di Telegraph. Aku tak screen share mana. Ini gini nih Mas Derik. Ini ada dari Telegraph datang ngasih backlink ke sana gitu kan. Ini kan kita nggak tahu nih Telegraph itu punya siapa, aku nggak pernah lihat juga, ya kan. Terus ada dari halaman homepage itu juga ada outbound link menuju ke Rusia. Nah, ini kayak gini Mas Derik, kebalik Mas Derik. Jadi malahan dilempar ke Rusia. Tapi ya dari aku yakin mungkin dari sini ada lagi ke nggak ada. Apa ada di sini? Gak ono Irek. Yang bikin itu siapa, Mbak? Lah ngerti aku, Rek. Tanya orang ya, jangan tanya aku. Punya Mas Abdul. Punyanya Mas Dwi. Mas Dwi. Mas Dwi ini produk kemasan Indotama Jaya Cipta ini gitu. Apa kena hack, Mas? Tadinya kayaknya. Nah, soalnya kan ke Rusia banyak phishing sih kalau orang Rusia. Iya. Enggak sih, saya waktu itu iseng nyari sendiri. Nyari sendiri, saya lihat skor DA tinggi sih, awalnya gitu sih.
Iya, nyari. iya, iya. Iya awalnya Eh, gitu. hati-hati lah sama Rusia lah gitu. Oh Itu gitu. itu Kenapa Mas? sebagian besar situs-situs judul-judul itu sumbernya di sana. Backlinknya dari Saya sana. juga dulu pernah kena hack, soalnya orang buka website saya ternyata judul ininya apa slot ternyata orang lain bukanya Iya, slot. Oh gitu ya. iya. Tuh, ya hati-hati lah sama Rusia. Terus satu, terus yang kedua juga apa? Kalau bisa jangan pakai hosting abal-abal, cari hosting yang kuat ya kan. Di sini ada Mas Farid dari Exabytes, tanya-tanya ke Mas Farid, hosting yang oke, kuat, aman, seperti apa Mas Farid gitu kan. Yang jarang-jarang kena hack gitu kan. Tanyain langsung. Tujuan dari KSI itu adalah supaya kita bisa saling ngebantu, saling nolong. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh urusan perbackingan ya Mas Rahman, Mas Dwi bisa langsung colek Mas Derik. Mas Derik, aku butuh bantuan untuk urusan perbackingan, bisa dibantu nggak? Aku yakin Mas Derik mau bantu. Terus kalau butuh hosting bisa nanya Mas Farid. Monggo, silakan. Masih mute by the way. Oh iya. Mas Anto Berarti bingung ya. Berarti bingung sih nanyanya apa ya? jangan bingung. Santai saja. Relax, Mas. Iya berarti yang tadi saya tanya berarti harusnya backlinknya itu ke landing page atau ke artikel. Itu sih yang bingungnya sih di situ. Nah, menurut Mas Derik gimana Mas Derik? Bagusnya dilarikan ke artikel atau dilarikan ke produk kalau menurut jenengan? Tergantung Mbak itu Mbak kalau backlink itu. Dan kebutuhan yo. Nggak bisa anu sih, nggak bisa spesifik sih. Tergantung kalau- Tapi kalau monggo. Tapi kalau mau backlinknya ke landing page, nggak salah ya? Salah atau nggak salah? Salah nggak sih? Itu maksudnya. Oke, semua backlink pasti ke landing page. Cuman landing page-nya apa? Apakah produk, apakah artikel gitu toh maksudnya? Oh, landing page-nya iya Spek. landing. Iya, bukan artikel landing page-nya. Oh, bukan artikel. Maksudnya itu ke homepage, ke product page, apa ke Homepage, artikel gitu Mas Derik? Homepage. Oh, homepage bagus. Kan homepage kan nanti Pintunya. dapatnya ke authority, nyebar ke yang lainnya juga sih. Gitu ceritanya. Jadi sesuatu yang dibangun itu mendingan dibangun dengan berkonsep yang baik ya kan, ngobrol sama kita nanti kita bisa bantu konsepnya harusnya seperti apa. Terus pelajari juga arsitektur sebuah website seperti apa, harus ada apa aja, misalnya kayak tadi navigasinya hilang dan segala macam itu kurang Navigasi oke. ya. Navigasi. Gitu Mas Bro. Iya ya, paham. Berarti navigasi linknya banyak yang kebalik ya. Artikelnya juga dirombak ya, mau nggak mau ya. Ya, artikelnya dirombak dan kalau bisa sih apa namanya dibikin itu ya nggak terlalu berlebihan lah, tadi banyak bold segala macam itu. Oh, boldnya ya. Iya itu. Saya pakai ChatGPT Mas. Pakai prompt. Oh, bikin website pakai prompt. Oh, Ini itunya bikin artikelnya. Artikelnya pakai prompt. Jadi saya Ya. cek lagi ya gitu. Iya, harus dicek lagi. Saya rewrite kayak gitu-gitu. Iya, nggak apa-apa ya, selama sudah nggak apa-apa di-rewrite ya. Jangan copy paste ya. Kalau copy paste puyeng. Oh. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Irfan. Nanti gantian lagi ya, diputar lagi. Monggo, Mas Iya. Irfan silakan. ChatGPT udah nggak powerful lagi, masih powerful, tergantung gimana makainya Bos. Nggak Mbak turun Eng. Tergantung makainya makanya. Masih bagus, bener kata Mas Anto, masih bagus, masih cakep. Mas Anto tuh sharing tuh. Nah, Iya tuh, kok, ayo. nggak gelem kok. Study case-nya tuh.
AI masih bagus bro, selama kita tahu cara makainya dan kita nggak kelewat manja. Kelewat manja tuh copy paste ya jebol sesuai. Tapi kalau misalnya kita rewrite lagi, oke. Itu apa bisa kalau di luar ya itu ada yang lucu. Jadi mereka bikin artikel dari ChatGPT terus di rewrite lagi artikelnya. Tapi ya yang nge-rewrite juga AI lagi. Jadi bagus. Bingung kan? Kocak. Sebentar, AFK dulu sebentar. 5 minutes. Ya, sudah kembali. Gimana? Siapa yang nanya tadi? Oh, Mas Rahman. Pak Nur, Siap. tadi kan bahas, ini saya tetap pakai referensinya Mas Dwi tadi. Kalau banyak bold kayak begitu, berarti standar untuk buat artikel ini sebenarnya yang mau, kan tujuannya kan satu kan, ini setahu saya Pak, mohon nanti bisa dikoreksi. Siap. Kan artikel untuk dibaca manusia dan dibaca robotnya Betul. Google kan. Betul. Kalau selama ini sih Pak, saya buat artikel sih full pakai ChatGPT sih. Cuman ya memang saya tetap juga kadang kalau itu sudah bagus, ya saya Tulis ulang. Langsung ya. Kalau tidak saya revisi sedikit-sedikit, saya masukin kata kunci yang saya perlu masukkan, kemudian sesuai harapan saya. Jadi memang nggak pure copy paste begitu sih Mbak. Oke. Nah, kalau secara standar itu sebenarnya untuk artikel itu seperti apa sih Pak? Kalau tadi kan ini bahasanya yang contohnya punyanya Mas Dwi itu harus apa atau 5H 1 how-nya itu seperti apa sih? Mungkin seperti ini mungkin basic aja sih Pak. Matur nuwun. Oke, Sami. Oke, Mas, sebelum kita ngomongin masalah bikinnya pakai ChatGPT atau tulis sendiri, pertama yang harus kita tekankan adalah kita menulis untuk user dulu, untuk manusia dulu. Untuk manusia dulu, jadi stop sampai itu, stop dulu. Ya, stop dulu. Nah, baru kalau kita sudah baca dan ternyata masih enak untuk kita baca, ya nggak apa-apa, teruskan dikembangkan. Nah, dikembangkannya ini mungkin seperti yang yang disampaikan bilang ada apa namanya kata kunci yang dimasukkan karena memang dibutuhkan, ya kan? Nah itu dilakukan nggak apa-apa. Yang kurang tepat itu, oke, mana ya tadi ya? Oh yang ini udah oke. Jadi mana? Jadi ada satu artikel yang banyak banget yang di bold gitu kan? Atau ini udah dibenerin? Aku juga nggak tahu. Tapi intinya let's say di sini tiba-tiba ada bold kata kunci yang kita aim, yang kita kejar itu dibikin bold semua. Nah, itu bukan hal yang tepat untuk dilakukan untuk SEO. Jadi selama kita kayak gini nih contohnya nih ya.
Ini papersec di bold, papersec di bold, papersec di bold, papersec di bold. Ini jadi over optimize. Buat kita yang ngebaca pun juga jadi nggak enak kan. Nah, makanya dibuatlah artikel itu memang untuk manusia terlebih dahulu. Pada saat kita sebagai manusia baca enjoy, nggak pusing, baru bisa kita kita optimize lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita yang baca aja bingung, berantakan, ya kan? Nah, itu kita harus waspada nih. Ya, bayangin aja di sini ada papersec di bold, desain customizable di bold lagi, tahan lama di bold lagi, papersec lagi di bold lagi, lapisan pelindung di bold lagi, papersec di bold lagi. Anggap aja setiap bold itu orang teriak gitu kan. Ini baca artikel udah serak duluan ini. Teriak-teriak mulu kerjaan. Gitu Mas Bro. Halo. Jadi sebenarnya bukan how-nya ya. How-nya itu adalah fokus terhadap manusia. Gimana enaknya supaya pas manusia baca itu nggak pusing gitu. Dibahas pendekatan analisa kompetitor. Bisa elaborate lebih lanjut lagi analisa kompetitor yang diharapkan yang gimana? Ada keyword gitu atau gimana? Dim, mana Dim Mas? Yuk, Ya, gimana? ya, Analisa aku kan coba tadi lihat webnya Mas siapa tadi? Mas Dwi. Papersec ya. Ya. Maksudnya tak lihat untuk keyword. Dia kan pabrik papersec ya, dia di homepage-nya. Nah, coba dibahas dari segi kompetitornya dia itu yang atas-atas tuh kayak gimana gitu, terus di compare sama punyanya dia gitu. Ini ya. Papersec. Ya toh? Nomor 1 restuagungwijaya.com. Homepage. Ini homepage kayaknya. Oh bukan, halaman tentang papersec. Yuk kita buka yuk papersec. Dia seperti apa. Ini jelas kayaknya bukan halaman produk, tapi lebih ke halaman. Nah ini contoh yang tadi aku tunjukin Mas Dwi. Karena ada file papersec. Ya ini ada halamannya masing-masing. Sebentar sebelum pertanyaanmu tadi. Nah ini kan ada halaman khusus yang membahas mengenai file papersec. Nah ini artikelnya yang menang. Kenapa seperti itu? Ini di bold juga, cuman nggak terlalu berlebihan, cuma 1 kali, terus sama 2 kali dijual papersec. Ya. Nah, kenapa dia menang? Aku nggak mau ngomongin tentang hal-hal yang lain dulu, karena nanti jadi super technical banget. Ya kan, kita ngomong yang paling simpel aja. Bagaimana penulisannya. Pertama, 1 ada table of content. Ya, ini menurutku cukup bagus. Ya. Kemudian ada definisi, keunggulannya apa, spesifikasinya seperti apa. Kemudian di bawahnya ada yang related juga. Jadi dari segi artikel ini cukup nyaman untuk kita baca dan kita pelajari. Ini kayak gimana sih papersec mereka seperti apa. Nah, seperti itu. Terus kalau kita lihat tadi misalnya kita pindah ke sini, navigasinya pun masih ada kan. Jadi bukan sesuatu yang aneh gitu. Kita lihat yuk dia bikin pakai apa. Kayaknya WordPress. Ya, itu ada berapa laser. Oh, pakai Blogspot malahan. Blogspot menang loh. Cakep kan? Dia udah bertahun-tahun mungkin ya Mas ya? Ya Pak. Bisa jadi. Bertahun-tahun dan level kompetisinya juga nggak seram-seram amat gitu. Cuman Tokopedia aja yang serem. Karena yang di bawah di sini ada Kemasindo, Radindo, ada HWI, Tokopedia lagi, apa nih? Efek Persada, baru Shopee. Tuh. Jadi bikinlah yang seperti ini, Mas Dwi. Yang navigasi maksudnya ya? Yang Navigasinya, kontennya iya. disusunnya seperti itu gitu.
Oke. Oke. Nanti kalau udah makin panas kita bisa coba cek technical things, bro. Sudah? Ada pertanyaan? Ini kalau pada diam semua, tiba-tiba ada yang tidur nanti. Tiduran nanti. Lanjut bedah, Mbak. Gawat. Nah, kalau lanjut bedah, aku sih cukup yakin ya, nih yang papersec ini urusan perbaikannya kenceng nih. Coba. Oke, yuk kita coba cek yuk. Oh, monggo, Mas Irfan, biar Mas Irfan dulu yang nanya. Ya, Mbak Hanas. Siap. Ini topiknya bebas kan ya, Mbak? Bebas. Oh, siap. Bebas. Ini Tapi Mas, jangan itu ngomongin judul ya. penasaran terkait apa? Ini Mbak, internasional SEO. Oh ya, Jadi di website yang sekarang tuh ya kata atasan suruh implementasiin internasional SEO gitu ya. Terus ya saya coba cari-cari infonya gitu kan. Dia kan bisa pakai subdomain gitu ya, bisa pakai subdirectory gitu ya, dan seterusnya lah gitu ya. Cuma kalau subdomain kan ya intinya kita harus punya banyak banyak server gitu ya, GSC-nya banyak juga gitu ya. Akhirnya pakai cara yang termudah lah gitu ya. Ini pakai cara yang termudah gitu ya, nggak tahu nanti yang efektifnya yang mana gitu. Akhirnya yang sekarang coba diimplementasiin tuh pakai yang subdirectory gitu ya, yang ya /id gitu ya, /id, /in, /au gitu ya. betul gitu Bang. Terus kalau nggak salah tuh kan kalau berdasarkan panduan Google si international SEO tuh harus pakai apa? hreflang ya. Iya, hreflang. Ya, language. Nah, kebetulan yang sekarang tuh pakai plugin, pluginnya tuh G-Translate ya, G-Translate. Nah, di plugin ini tuh kalau nggak salah ya nggak pakai hreflang gitu ya, pakainya tuh menerjemahkan si URL, Bah. Ya. Nah, sebentar, aku boleh lihat website-nya nggak, Bro? Ini aku agak boleh. Apa nama website? Boleh. Website-nya kita saya coba ketik di chat ya, Mbak. Ya. Nah, itu website-nya, Mbak. Di ini ya. Oke, Torontech. Boleh sambil dicek aja, Mbak. So, siap. What is this? Oh, wow. Oke, kelas berat. Siap. Bagus. Ini oke. Gue suka nih. Cuman lebih enak kalau bisa dibikin drop down. Terus iya bagusnya walaupun ya. Iya. Mangga kalau ada komen yang lain juga boleh, Mas. Coba dicek aja itu kan ada ya kalau di atas language. Ini udah di Kanada? Udah di Ontario? Kalau kantornya ya di Kanada pusatnya, Mbak Anas. Terus yang versi Indonesianya mana nih? Itu tuh language itu tuh ada beberapa karena si atasan tuh pengen targetin beberapa wilayah gitu ya. Nah, ini baru implementasi itu sekitar sebulan yang lalu, Mbak. Kalau dilihat dari segi traffic sih ya meningkat lumayan. Cuma saya nggak tahu nih best practice-nya apakah memang udah bener atau belum gitu ya. Karena kan setahu saya ya harusnya gitu ya, idealnya tuh nggak asal translate gitu aja gitu ya. Berapa kali ya, satu sih akan lebih bagus ya kan gitu. Mas Irfan, akan lebih bagus kalau misalnya tidak menggunakan Google Translate tapi hire translator yang manusia. Betul. Jadi karena kita nggak tahu apakah ini translation-nya benar apa enggak ya kan, coba dibaca ini.
Red, baca Red. Betul. Aduh, duh. Salah dikap. Nah, itu doang tahunya. Itu subfolder ya kayak. Hah? Subfolder apa bukan itu? Iya, folder DE, Thailand, dan segala macam. Tapi ini error nih. Oh, dia browserku ini kan. Ini Germany, welcome, selamat datang. Oke. Ya mungkin terjemahannya masih oke punya gitu kan. Tapi yang paling penting adalah kenapa nggak bisa diklik kanan ya? Gimana mau Di ngeditnya? ditutup kali Mbak. Kalau Hah? klik kanan. Iya, sengaja kanan tuh nggak Mbak ditutup. sama si developernya Nggak usah bilang suruh dibuat. buka. Bilang aja suruh buka gitu. Tapi mestinya juga langsung ke detect IP sih. Biar ketahuan lebih enteng lagi. Jangan. Aku against that. Hah? Aku justru akan menyarankan tidak mendasar, tidak di based on IP. Kenapa? Karena Google Bot itu servernya cuma ada di Mountain View, California, kemudian Singapura, jarang-jarang, sama Australia, Sydney kalau nggak salah. Dan itu juga jarang-jarang yang aktif di Mountain View. Nah, kalau misalnya IP-nya misalnya language itu berubah berdasarkan IP, yang kedetek sama Google cuma versi Inggris doang. Yang lain akan di-ignore. Justru biarkan saja apa adanya, aslinya seperti apa, Inggris semua. Nah, tapi yang paling penting adalah pada saat Spanish ini nyala, aku nggak bisa ngeklik kanan gimana caranya ya. Ada itu nggak? Ada yang tahu gimana caranya untuk gue ada developer terus kok, gue matiin dulu aja. Jangan apa? Buat ngecek apanya, Mbak? Ya, gue mau ngelihat ini inspect element sama JavaScript-mu dimatiin, ya kan? Gue matiin JavaScript-nya. Oke. Oke, ini ada HTML length untuk doc type-nya, ya ini udah oke. Terus hreflang-nya yang belum ada ya. Nah, ya, jadi di G-Translate itu ada pilihan, Mbak. Dia tuh bisa aktifin hreflang-nya, bisa aktifin translate URL gitu ya. Jadi Ya, bisa bisa dua-duanya dua-duanya. tuh. Cuma kemarin pas saya diskusi sama si customer service dari si pluginnya tuh katanya tuh bagusnya sih ininya aja gitu ya, si transaksi URL aja gitu, hreflang-nya nggak usah gitu ya. Cuma saya masih agak bingung gitu ya, karena ya bukan sepengalaman ya, sepengetahuan saya baca-baca gitu ya Mbak, kata itu emang harus bagusnya sih pakai hreflang gitu ya. Makanya saya mau ini gitu, mau coba cari banyak referensi lagi gitu ya, termasuk mungkin dari Mbak Anas atau teman-teman di sini. Saranku Sebenarnya nyalakan idealnya saja tuh kayak hreflang. gimana gitu. Jadi gini, CS-nya si plugin yang mentranslate tentunya akan membela bahwa translatorku udah cukup, udah bagus, lo nggak perlu macam-macam. Tapi yang kita harus perhatikan kan si customer service itu kan bukan orang Google, bos. Iya kan? Jadi mendingan lo ikutin apa yang disarankan oleh Google, yaitu dengan mengaktifkan si hreflang ini ya, URL Translation Content ini. Jadi dua-duanya kalau bisa nyala. Gitu. Dinyalin aja berarti Mbak ya. Oke. Iya, betul. Terus untuk doc type-nya kalau bisa sih selain language juga location-nya juga dinyalain. Misalnya EN Kanada, berarti apa? ENCA ya kan. Terus kemudian ISIS Thailand apa tuh nggak ngerti gitu kan, THTH misalnya seperti itu. Jadi ini kan cuma satu nih, dibikin dua. Lokasinya juga itu akan sangat membantu. Meskipun kecil tapi akan sangat membantu buat user yang memang ada di Spanyol di mana-mana gitu. Mau lebih gila lagi pasangin sekalian sama geolocation. Itu lebih gila lagi. Gitu. Dibaca nggak sama Google gitu kan. Google sih bikin pernyataan nggak akan baca geolocation, tapi setelah ada kejadian Google API leak kemarin ya nggak usah mikirin omongannya Google sih. Siap.
Siap Mbak Ana, Gitu. Mbak Anas, makasih Mbak. Nanti saya coba Siap. aktifin lagi deh si HRF link-nya. Makasih ya Mbak. Yuk, siap. Nuhun. Mana Om Derek? Om Derek mana? Lu ngomong. Ya, harusnya sih minta budget aja buat translate, bener kata Mas Dimas. Iya betul Mbak sih idealnya gitu ya. Cuma kemarin si atasan pengennya cepat gitu ya. Ya kalau translate kan ya mungkin text attempt lagi gitu ya. Cuma ya mungkin nanti saya coba bilang deh gitu ya. Karena memang ya pasti jelek banget lah gitu ya hasil auto Ya, translate sama apa. sebenarnya bagus apa tidaknya kita nggak tahu sebenarnya. Iya sih nggak tahu ya karena bukan orang sana juga gitu ya. Kita bukan orang sana. Kita coba lihat versi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya aneh ya. CS:GO gua matiin. Sorry. Harus riset. Oke, teknologi inovatif kami bekerja lebih aman, andal, dan efisien dibandingkan sebelumnya. Nih. Nih, ke apa dark side-nya dari auto translate nih, Mas Bro Irfan nih, Mas Bro. Nih, aneh nih, kata-katanya jadi aneh. Selamat datang teman-teman ya, oke. Di mana komitmen kami terhadap inovasi dan solusi hemat biaya mendorong kami untuk terus meningkatkan penawaran teknologi dan layanan kami. Komanya nggak ada, bablas terus. Ya kan? Divisikus kami melayani beragam sektor termasuk ilmu material, pengendalian dan pengujian mutu, perawatan kesehatan farmasi. Oke. Masih oke sih. Nah, kalau yang ini mungkin kita lebih gampang untuk ngecek ya, ya kan? Nah, kalau misalnya udah masuk ke Thailand itu yang puyeng kepala. Iya, soalnya kan kalau harus hire copywriter lagi kan itu Mahal. translate-nya total 10 bahasa tuh Mbak Anas. Ya dikali aja gitu ya. Berapa Iya. page, berapa Ya, bahasa. tapi sebenarnya tergantung ambisi bosnya juga, bos. Harapan lu berapa juta US dollar, bos, gitu kan? Kalau mereka nggak mau, kalau bosnya nggak berani invest ya nggak usah terlalu pikirkan juga. Kepadatan sebuah sifat Iya, mendasar yang benar. sering diabaikan. Is it normal untuk sebuah copywriting memegang kunci untuk memahami lebih dalam materi yang membentuk dunia kita. Oke. Ya nggak enak lah kalau diterjemahin langsung Iya, gitu kan, jadi aneh. betul. Siap. Gitu kan. Siap. Apalagi kalau misalnya udah kayak gini, wah udah puyeng nih. Gitu. Yang ini yang bisa baca Mas Ryan nih. Bacain Ray. Aduh, ini gimana lagi nih bacanya? Seru. Sip. Siap. Gitu dulu Mbak Anas. Mungkin yang lain ada pertanyaan. Makasih Mbak Anas. Yuk, munyen. Ayo Mbah, mau bahas apa lagi nih Mbah? Nggak tahu. Ayo, jadi mumpung masih ada waktu setengah jam lagi. Lanjut Mbah, bedah yang tadi Mbah. Ini kita bergabung. Gua pakai yang gratisan aja. Wah. Citasen full-nya 35. Lumayan ya. Live external inbounding 639, flash 73. Noise reduction-nya 57%. Alah. Ini bisa dipakai teman-teman, majestic.seo.com. Majestic.com. Sekarang namanya majestic.com, bukan majestic.seo.com.
Kita bisa lihat. Oke. Hilang 1100. Backlinknya hilang 1100 kurang lebih. Ya, serius nih, ngebangun backlinknya serius nih, meskipun naik turun ya. Jadi teman-teman kalau tertarik dengan dunia perbacklingkan bisa subscribe majestic.com untuk dapat informasi lebih dalam lagi. Kalau urusan backlink, Majestic masih, ini pendapat pribadi ya, masih yang paling oke sih kalau buat gua. Tapi kalau misalnya buat analisa yang simple, enak dilihat, Ahref ya kan, yang mungkin datanya banyak untuk bisa kita bedah, bisa pakai SEMrush ya kan. Kalau pengen yang lebih super techy banget bisa pakai Screaming Frog ya itu. Tapi kalau nggak kuat melihatnya, mumet ngeliat Screaming Frog, isinya tabel semua gitu. Nah yang tadi si punyanya Mas Dwi apa ya? Oke, mari kita lihat punyanya Indo Tama Cipta. Nggak boleh. Ya sudah. Tes. Yuk. Maaf habis keluar. Butuh bayar. Sign up-nya free, tapi ngeceknya bayar. Gitu guys. Ada lagi pertanyaan? Pak mau tanya Pak. Iya, iya. Gimana nih? Kira-kira setelah saya bedah semua website saya rombak, saya lembur. Itu kan dulu saya ingat 2019 itu saya walaupun nggak ranking 1 banget, saya di halaman 1 waktu itu. Maksudnya saya bisa ngalahin itu nggak ya? Pesaing saya itu yang si Restu Agung itu. Oke. Saya cuma Oke. pengen iya Ini, gitu doang. kalau mindset SEO, mindset pebisnis sama mindset SEO kadang bertolak belakang. Mindset pebisnis itu mengharapkan gua ngerjain hari ini bisa pagi cuan. Ya, kalau mindset SEO, gimana caranya supaya websiteku itu tetap trafficnya oke, rankingnya meningkat, sustainable, itu yang diincar. Jadi apakah bisa kita kalahkan kompetitor? Bisa, tapi tentunya itu perlu proses. Kalau misalnya Mas Dwi mintanya, apakah besok pagi aku bisa mengalahkan? Tidak. Aku langsung jawab aja ya, tidak. Kenapa? Karena Google sendiri juga perlu waktu untuk nge-crawl ulang website kamu, terus kemudian juga dari segi strategi siapa tadi itu, itu mungkin sudah lebih lama dan lebih terstruktur dalam pengerjaannya. Jadi tentunya perlu effort. Makanya tadi aku sarankan coba tanya-tanya ke teman-teman di subtopik jualan, ada nggak yang bisa bantu untuk bikin website. Nah itu coba dideketin, tanya-tanya harga, bikin websitenya berapa. Mendingan hire yang sudah punya pengalaman, Mas Bro. Ya kan, hire punya pengalaman daripada do it yourself tapi malahan terus berantakan, nggak jadi nggak kelar-kelar. Mendingan pusing sekali tapi habis itu tenang gitu kan, daripada kita mencoba mengerjakan sendiri tapi habis itu malah berantakan gitu, malah tambah mumet yang ada gitu. Terus saranku sih, aku nggak tahu ya dirimu hosting di mana, cuman kalau bisa cari hosting yang memang oke. Kenapa itu penting banget sekarang ya kan, meskipun banyak yang tidak mengakui gitu kan, tapi aku cukup yakin bahkan server kita ada di manapun sekarang jadi patokan. Kalau misalnya kita memang
untuk lokal ya, terutama untuk lokal ya. Kita bermain di pasar lokal, bukan apa namanya, bukan internasional. Kalau yang internasional tadi punya siapa ya? Mas Irfan. Ya itu sih kalau saya sih ya AWS kayak GCP, Google Cloud Platform, kayak gitu ya oke lah. Tapi kalau misalnya kita lokal mungkin ya coba aja ke Exabyte, Dewa Web atau apa? Ya itu doang sih yang gue berani gue tawarin. Niaga hoster oke juga sih. Tapi ya coba ya cari-cari yang bagus seperti apa. Lebih NH udah banyak. bubar, Mbak. Pindah ke hosting. NH udah nggak ada, Mbak. Oh ya? Hostinger, Oh, hostinger, Mbak. NH. NH jadi hostinger. Iya, Mbak. Oh, oke. Ya, makanya gue nggak inget, Bos. Saingan. Oh, Jadi apa? saingan. Oke. Ya. Jadi pilih yang oke lah. Jangan nyari yang murah. Simpel sih. Kalau kita mau main SEO, jangan nyari yang murah, terutama buat hosting. Nyari yang mahal sekalian, tapi tenang. Kenapa? Karena kalau yang murah-murah tiba-tiba WHM-nya dijual sama judul, ya kan, tiba-tiba kita jadi kakek Zeus, jadi apa pisang bed lah, apalah, ya nggak Rey? Makin Wah, pusing karena kalau trafficnya begitu, lebih bahaya, coy. lebih bahaya. Rankingmu bisa hancur, hancur-hancurnya. Aduh. Gitu. Yuk, Bapak Om. Mbak, aku ada beberapa apa namanya case itu pas ngecek query itu kok yang muncul tuh cenderung Instagram gitu ya. Kadang Wow, yang baru-baru ini ya. Memang Quora. sih. Ya. Coba query apa yang muncul di Instagram di tempat ini? Saya bentar ya, tak cek dulu. Masih ini enggak? Bentar. Oke. Ini unbox Bali. Yuk kita bongkar bareng-bareng yuk. Kurai, Pak. Oh, ini. Tapi itunya doang, profilnya doang, Bos. Maksudku kenapa kok dia lebih ngasih rank yang tinggi ke sosial media ya daripada web untuk organiknya ya. Ini nggak ngomong untuk GMB-nya ya, Mbak, untuk Ya, ini kan. Hmm. Ini website biasa, ini di Instagram. Kenapa Instagram lebih tinggi? Kalau nggak salah kemarin aku juga ada beberapa query yang keluar adalah TikTok, bahkan nomor 1. Baru Oh. website paling bawah. Ada kata kunci lain nggak? Misalnya selain itu? Nggak tahu, coba ini aja lokal Apa ya? search. Trending search ini apa nih? Itu ada yang related related ya, sama aja kali. Car crash first, baru-baru. News enggak sih, cerita sih. Memang sih ada beberapa memang Instagram sama TikTok dinaikin. Cuman kalau menurutku sih bukan salah websitenya sih. Memang kalau pendapatku Google memang lagi ngacak-ngacak organic result supaya kita pasang iklan. Gitu sih. Itu aku cukup yakin sih. Coba ya ekspor. Tuh, ini dia. Pertama Kementerian Perdagangan, Go ID wajar. Terus kemudian komunitas bisa ekspor, justru
Instagramnya dulu, baru website UKM Indonesia, bisa ekspor.com, Facebook, Instagram. Memang ada kesengajaan dari Google untuk ngacak-ngacak organik. Jadi kita ya harus canggih-canggihnya untuk ngatur keyword to query yang oke gitu. Dan mungkin short keyword ini udah makin lama makin sulit lah. Kita harus canggih-canggihan untuk bikin long tail artikel long tail keyword dan in-depth artikel. Gitu kalau menurutku. Itu Mbak, bimbel itu. Hah? Masa itu bimbel kedokteran. Bimbel kedokteran. Bimbingan belajar. Di bimbel. Iya, Instagram. Yang muncul adalah Instagram. Ini kan? Ini iklan, baru Instagram, terus baru websitenya. Ya memang kita lagi diacak-acak. Mungkin mereka dendam dengan adanya API leak. Oh, tak acak-acak sisan. Ya, kita nggak bisa ngatur Google sih masalahnya. Jadi tergantung kita mau canggih-canggih. Adu canggih aja sama Google gitu. Tapi kalau query-query yang intentional sampai mereka acak-acak juga ya kacau. Misalnya cara apa gitu kan, terus yang keluar TikTok. Wah, repot kalau kayak gitu. Cara membuat apa ya? Lontong sayur kali. Oh, cookpad masih. Masih cookpad berarti masih oke lah. Nah, itu gini, Mbak. Awalnya aku ngira kenapa Instagram yang dikasih ranking tinggi itu apakah karena query itu intinya emang orang cenderung pengen lihat visual gitu ya. Misalkan kayak contoh-contoh gambar arsitek atau apa gitu. Cuma ini aku juga nyoba jasa fotografi Jakarta gitu juga. Yang muncul enggak Instagram gitu, web semua. Ya, udah Jadi beda sih. Kak bisa ditebak gitu. Udah tebak. Ya Intinya memang itu kenapa? serunya SEO kan gitu, kita nggak bisa nebak. Kita nggak bisa nebak. Tapi paling nggak sih ya jangan terpaku dengan tiba-tiba kok ada Instagram dan segala macam. User juga pinter kok, makanya kalau yang dimuncul Instagram, kalau dia yang dibutuhkan bukan lagi pengen ngelihat timeline, ngelihat Instagram, pasti dia akan milih ke web sih. Mungkin itu the list Google can do untuk ngacak-ngacak kita. Halo Mas atau Mbak Ketip Media, mungkin lebih enak kalau open mic aja. Halo? Halo? Ini mic-nya udah nyala tapi nggak ada suara masuk. Ini Mas atau Mbak ini? Ya, suaranya pelan banget Mas Bro. Web saya yang ke indeks di bagian kategori, bukan artikel yang ke indeks. Kira-kira apa penyebabnya? Iya, Oke, makanya apa WordPress? WordPress, iya, WordPress. Kalau bisa saranku, kalau aku boleh saran, matikan fungsi kategori dan tag yang bisa ke indeks. Jadi di disable. Jangan sampai tag sama kategori itu ke indeks. Kenapa? Tapi pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa kok kategorinya yang justru di indeks tapi bukan artikelnya? Karena yang paling aktif berubah adalah ke halaman kategori.
dia berubah terus kan, karena setiap kali kita posting sesuatu nambah satu kan, jadi Betul. Iya. dianggap oleh Google sebagai halaman yang aktif. Dan Google jadi preference-nya malah ke sana gitu. Oh, baik, That's baik. why si WordPress menawarkan apakah kalian ingin kategori dan tag-nya terindeks oleh Google atau tidak, ya kan? Kalau aku by default langsung bilangnya tidak, karena aku nggak perlu sih. Tapi ini Mbah, apakah pengaruh Mbah ya, katakanlah saya mengaktifkan semua tag dan kategori di plugin SEO-nya, itu pengaruh nggak ke webnya gitu, maksudnya mungkin dianggap spam lah atau apa gitu? Oh ya, enggak. Enggak. Jadi dulu tahun 2000 ini cerita aja ya, pas ya beberapa kilogram yang lalu lah, gua masih kerja di grup M gitu kan. Iya. Itu sempat ngobrol sama teman-teman di Detik. Ya, belum waktu itu teman-teman di Detik masih belum ada SEO-an gitu kan. Iya. Mereka itu dulu kan masih zamannya PageRank tuh. PageRank-nya berapa, PageRank-nya berapa Iya. gitu kan. Kalau nggak salah 2010 masih ada tuh akhir-akhir gitu. Nah, pas kita cek di suatu ketika kita cek Detik itu PageRank-nya not available. Nol. Dihapus PageRank-nya sama Google. Nah, itu ternyata setiap jurnalis yang memasukkan berita dan membuat tag itu dia langsung bikin permutasi halaman dari setiap kategori dengan tag. Jadi misalnya kategori apa namanya ayam goreng misalnya gitu, ayam gitu kan. Iya. Terus kemudian di bawahnya itu ada beberapa resep di dalam satu resep itu ada bilang opor, terus kemudian ada tag, selain tag opor ada tag santan, nanti dia akan bikin sendiri kategori santan, kategori ayam santan, kategori ayam opor, jadi halamannya banyak banget, infinite. Itu langsung dibantah sama Google. Dianggap spam maksudnya Mbah ya? Dianggap spam. Nah, justru Oh. itu sebabnya kenapa WordPress meminta kita untuk kalau bisa dimatikan saja. Oh gitu, baik, baik, baik. Saya Betul coba. nggak Mas Anto? Berarti memang lebih powerful artikel aja yang ke indeks Mbak ya, daripada arsip atau kategori atau tag gitu Mbak ya. Iya. Dan biasanya sih kita bisa bisa ngatur seberapa penting artikel kok, Mas. Kalau kalau sitemap bisa diotak-atik, ya usahakan artikel itu prioritinya di bawahnya homepage. Kalau misalnya nggak ada itu ya, kalau misalnya nggak ada produk ya. Iya, iya. Jadi biasanya kalau aku bikin sitemap itu homepage jelas paling satu, priority 1,0. Misalnya ada produk, berarti produk itu jadi 0,9, karena bagaimanapun kita harus mengupayakan produk itu dianggap paling penting oleh Google. Terus 0,8 itu artikel. Dan lain-lain. Gitu. Nah, ngobrolin masalah sitemap gini juga teman-teman juga mulai harus hati-hati dengan crawl budget. Ya, ini udah lama, cuman banyak yang nggak pernah memperhatikan gitu. Jadi usahakan halaman-halaman yang tidak perlu diindeks itu tambahin no index kalau bisa. Kalau dan keluarkan dari sitemap. Jadi let's say kayak privacy policy, terms and condition, kayak gitu. Itu kan nggak perlu toh. Jadi keluarkan dari sitemap, terus itu satu, terus yang kedua kalau bisa dibikin no index. Caranya gimana Mbak itu? Untuk yang privasi policy, sitemap, apa yang lain itu, disclaimer itu? Dihapusnya? Plugin SEO ya? Kalau ya Robot.txt nggak iso bro. Kalau Robot.txt dia akan, kalau misalnya kalau udah terlanjur ke indeks, dia masih akan terus di indeks. Malah banyak error ya. Mendingan pakai meta robot no index aja. Jadi nanti halaman itu akan dihapus dari indeks. Ya itu juga bisa seperti itu. Tapi kan nggak permanen kan sekarang di GSC cuma 3 bulan balik lagi. Kalau misalnya kita masih ada indeksnya. Di GSC hapus, terus kemudian dari Robot.txt balikin bro. Oh, permanen ya sekarang ya? Bisa ya? Gitu. Tergantung mau pakai cara yang mana. Pakai no index lebih cepat sih, 2 minggu hilang selamanya. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Siap. Oke, ada pertanyaan lagi?
Kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku mau cerita sesuatu. Aku menemukan sesuatu yang menarik. Nah, kemarin itu dikasih lihat suatu extension yang menurut gue asik dipakai. Nah, ini dia. Jadi teman-teman coba googling, bukan googling sih, nyari di extension namanya Webmaster Ninja. Nah, ini fungsinya asik banget. Jadi kita pada saat kita membuat apa namanya, membuat halaman-halaman website yang kita sedang kerjakan, dia bisa munculin informasi-informasi yang ada di dalamnya sesuai dengan Google Search Console kita. Nah, kita bisa lihat kayak gini. Menarik ya? Queries-nya apa saja, page-nya juga bisa kelihatan dari sini, dari negara mana aja, dia langsung. Jadi kita nggak perlu bolak-balik dari GSC ke sini, GSC ke sini, nggak perlu bolak-balik, bisa langsung lihat ini device yang datang apa aja, DR di tanggal berapa, itu bisa kelihatan semuanya. Ini bisa dirubah ke last 12 month, for example, kita bisa lihat apa yang terjadi dan segala macam, average position itu di mana, average CTR seperti apa. Ini basically sebenarnya Google Search Console, tapi kita bisa melihat secara seamless di halaman ini. Untuk linknya, gimana cara buka linknya ya? Oh, ini dia. Nggak tahu bisa apa enggak. You guys bisa coba aja ke sini. Oh, nggak kelihatan ya? Ini nggak kelihatan ini. Nggak kelihatan Mbak. Ini Nggak daya.id kelihatan. nggak kelihatan. Dayanya kelihatan, tapi untuk Oh, extensionnya belum kalau muncul. extensionnya ini nggak kelihatan ya? Aku ngeklik extensionnya nggak kelihatan ya? Kayaknya enggak Mbak. Nggak kelihatan. Oke. Sebentar. Berarti harus memakai cara ini. Sebentar ya. Misalnya diganti ke entire screen. Nah, ini nama extensionnya, Webmaster Ninja. Silakan di googling atau cari di extension, search di extension. Fungsinya menariknya adalah ini website yang kita handle, kita bisa lihat kondisinya seperti apa. Jadi seperti ini, kita bisa lihat traffic seperti apa, average CTR seperti apa, average position, dan di halaman ini query yang masuk berdasarkan seperti apa, and then ini pages pasti ya di sinilah ya. Terus countries dari negara mana, Singapura, India, Bangladesh, bla bla bla. Devices yang masuk seperti apa, dates. So basically ini sebenarnya informasi yang bisa kita lihat langsung di GSC. Cuman kita nggak perlu bolak-balik dari website yang kita pegang balik ke GSC. Di sini kita bisa lihat setiap halaman ini performanya halaman ini performanya seperti apa, itu bisa kita langsung lihat sini. Tips info kesehatan. Nggak ada yang baca. Kayak gitu. Jadi menarik sih, mempercepat pekerjaan kita sih. Sepertinya bisa WP pindah ke Laravel. Bisa. Gitu. Asik pakai itu. Gak capek, gak kerja 2 kali. Sangat kebantu. Silahkan dicoba. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, gantian gue yang nanya. Oke, menurut teman-teman, Warkop SEO ini perlu diteruskan atau sudah cukup?
Kalau diteruskan ya nanti bisa minta Mbak Meta, Mbak Lai, dan teman-teman pengurus lainnya untuk bikin saya gembar malah Mbak Lai. Untuk kita bikin secara rutin di minggu keberapa setiap bulan atau bagaimana, silahkan diatur-atur sih. Kursi manut-manut aja. Gitu. Lanjut, bermanfaat Mbak. Insya Allah, amin. Ya sudah, tinggal minta sama Mbak Meta pastikan Warkop SEO jalan terus, gitu. Kita bedah bareng-bareng, belajar juga. Kalau bisa offline juga, waduh, setiap minggu ya jangan dong, pembicara lainnya harus ngobrol. Ini Om Batman juga mau ngisi nih ya, Mas Santo ya. Enggak, Mbak. Penyimak saja, penikmat ya. Oke deh, sip kalau gitu. Sudah cukup? Kalau misalnya sudah cukup, kita tutup. Kalau misalnya ada pertanyaan, mumpung masih belum ditutup, nanya dulu. Silahkan yang nutup, Om Dim. Loh, oh Farid keluar ya? Check out ya. Anaknya nangis paling. Oh, ngeloni anaknya paling baik. Iya, ngono kae lah. Udah teman-teman, terima kasih buat waktu dan kehadirannya. Mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya kita insya Allah tiap minggu kita ada, cuman nggak yang kayak gini ya. Kalau ini kan khusus ada bedah website. Tapi kalau nanti next week-nya itu ada temanya gitu, nanti ada pembicara pemateri lain lah. Siap. Jadi stay tune aja di grup, ditunggu. Jadi tiap minggu kita ngumpul-ngumpul lagi. Monggo kalau yang punya case-case silakan dibawa. Mudah-mudahan bisa dipecahkan bersama lah. Sini. Itu aja. Terima kasih teman-teman.